Haleluya, puji Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita bersyukur karena ada masa dan kesempatan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah memimpin dan menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap masa, dan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, permulaan hingga selesainya. Berkati dan pimpin setiap yang terlibat di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah jiwaku
Shalom, selamat pagi semua, dan kita harap supaya setiap jemaat dalam kesehatan yang baik. Dengan itu mari kita bersama-sama untuk meneruskan perjumpaan suci pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Dan kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 hingga ke ayat yang ke-34. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingatkan Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan cara yang sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti ini dipecah melambangkan tubuhnya yang telah diserahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Semua orang yang hadir pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus Yesus, di depan umum dipersilakan memakan perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadapi meja Tuhan ini dengan tanpa sedia. Saudaraku, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk terlibat di dalam perjumpaan ini pada pagi hari ini dengan mengambil bahagian pengambilan roti. Mari kita sediakan di tempat kita masing-masing, menyediakan roti, air di tempat kita masing-masing, dan kita akan bersama-sama mengambil bahagian dalam perjumpaan ini. Dengan itu mari kita angkat roti kita sama-sama. Kita akan memecahkan bersama-sama. Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita jemaat makan bersama-sama. Seterusnya kita akan mengangkat air kita bersama-sama dan kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita mengucap syukur. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuhan karena kami dapat bersama-sama mengingatkan satu peristiwa, yaitu mengenai kematian Tuhan Yesus, memperingatkan kami mengenai tubuh dan darah Kristus. Dengan itu Tuhan suci kuduskan kami, kuatkan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk melihatkan firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita hari ini, yaitu yang bertema mata, telinga, dan mulut adalah kunci menuju hidup bersama yang aman damai. Yaitu terdapat di dalam 2 petikan firman Tuhan. Terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Dan begitu juga di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita lihat pembacaan ini untuk kita
menguraikan ayat firman Tuhan ataupun tema kita. Mari kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat hingga ke ayat yang ke-6. Ayat yang keempat, katalah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli dibukakan. Ayat yang keenam, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Agar kita lihat terus di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari pagi hari ini kita akan melihat dari kedua teks firman Tuhan ini yang berbicara seperti kita lihat di sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang menyembah Dia. Saudaraku, pada pagi hari ini akan kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Allah. Saudara, pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, dan di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kita akan lihat seterusnya dari ayat ini. Kita lihat seharusnya kita menyadari bahwa kata-kata beroleh berkat orang lain dan boleh merasa kasih karunia Tuhan lewat apa yang dikatakan. Tetapi kata-kata kita juga boleh menghancurkan hidup orang lain. Paulus mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Benar apa yang dikatakan dalam kitab Amsal, bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita akan lihat di sini juga kebenaran yang dikatakan di dalam kitab Amsal, bahwa hidup ini dan mati dikuasai oleh lidah. Sesiapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, saudari yang Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan lihat beberapa hal yang penting di dalam petikan firman Tuhan ini. Untuk itu, hati-hati di dalam berkata-kata. Jangan sampai dengan lidah kita memuji Tuhan manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dan mulut yang suka keluar berkat dan kutuk. Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia diucapkan
orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Marilah kita belajar mengucap kata-kata yang membangun, bukan menghancur, bukan menjahat, bukan melemahkan, membuat orang lain terhibur, bukan membuat orang bersedih. Biarkan melalui ucapan kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita melihat bahagian yang kedua pada pagi hari ini, yaitu mengenai mulut mata kita sesuai dengan tema firman Tuhan. Yang kedua, mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Jika kita memandang kepada Yesus dan membuka mata kita dan telinga kita, Roh Kudus akan memberkati kita untuk melihat Tuhan Yesus Kristus bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, penyembuhan hebat dan mengajar dengan kuasa, di mana berita tentang Yesus tersebar di seluruh dunia. Beberapa orang yang telah melihat Yesus menyembuh dan mendengar dia mengajar, mereka menolak dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berada di depan mereka, tetapi mereka tidak nampak siapa yang dia sebenarnya. Mereka buta, mereka memilih untuk memandang ke arah kemampuan mereka sendiri. Begitu juga sekarang ini kita sudi memandang orang lain yang tidak bertanggung jawab dengan kita. Mari kita melihat apa kata firman Tuhan, apa kata Yesus dengan kita pada pagi hari ini. Yesus sendiri mengatakan, aku datang kepada umat milikku dan umat milikku tidak menerimaku. Bangsa ini telinga pegak dan mata buta. Para rasul juga beriman, memusatkan kehidupan mereka kepadanya, walaupun mereka berjuang dengan gangguan duniawi dan maupun dikutuk oleh mereka, mempercayakannya, menyayanginya dan mengikutinya. Karunia-karunia dan berkat-berkat memperkuatkan mereka, para pengikut-pengikut Yesus. Walaupun mereka hidup dalam satu zaman yang bahaya dan yang mengelirukan mereka, menerima karunia rohani, mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar melalui kuasa Roh Kudus. Mereka mulai menampakkan kebenaran. Hal-hal ini sebagaimana ianya benar akan terjadi, terutama hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Zaman ini kita lihat pada pagi hari ini adalah zaman yang bahaya, zaman yang penuh dengan kejahatan dan godaan besar, satu zaman yang penuh dengan kekeliruan dan kekecewaan dalam waktu bahaya ini. Mari kita juga mata telinga kita diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita telah melihat dari petikan firman Tuhan mengajak kita untuk menjaga mulut, mata, telinga kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan bawa perkara doa untuk saat ini dan karena waktu ini. Mari kita bersama-sama bawa perkara ini dulu. Doa kita yang pertama, kita doa untuk
tapak gereja kita yang baru, supaya Tuhan yang melakukan yang terbaik dan segala pengurusan kita Tuhan yang permudahkan. Dan pekerjaan kita yang kedua, kita doa jemaat kita yang masih jauh, yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan doa kita yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang dalam kedukaan, kesedihan karena anggota keluarga mereka telah dipanggil Tuhan. Dan doa kita yang keempat, kita berdoa untuk jemaat kita tentang penyakit COVID ini, supaya Tuhan melindungi jemaat-jemaat dan membungkusi kita dengan kuasa darahnya. Dan doa kita yang kelima, kita berdoa untuk jemaat yang dalam masalah keuangan, yang kehilangan, yang tidak ada pekerjaan saat ini. Mari kita berdoa seperti kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan Bapa yang kaya segala sesuatu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa khusus untuk tapak gereja yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau ada rencana yang baik. Dan Tuhan Yesus, Engkau mau kami menjadi saksi lampu garam yang terang di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, Engkau guna pakai cara kami, supaya lewat apa cara kami Tuhan, semuanya adalah yang terbaik dan yang membangun istimewa sepupu kami, bangsa yang lain Tuhan. Apapun segala rencana-rencana si iblis setan yang menghalang tapak ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan, Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat, bahkan anak-anak-Mu yang masih jauh, yang hilang, yang belum lagi menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan hantar malaikat-Mu berbisik, berbicara, supaya mereka kembali. Tuhan, apapun keadaan hidup mereka, Tuhan, apapun masalah mereka yang lalu, Engkau berkata, Engkau tidak pernah melihat, memperhitungkan sebesar sebanyak manapun dosa kami pada hari-hari yang lalu. Tapi Engkau mau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, karena Engkau akan memberi kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Bapa untuk jemaat kami yang dalam kesedihan, kedukaan, karena anggota mereka, keluarga mereka telah dipanggil. Tuhan, dimanapun mereka berada, hantar malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu yang menghiburkan mereka, yang memberi mereka sukacita, kekuatan, karena setiap kami tidak akan luput daripada keadaan ini, karena setiap kami akan kembali. Tapi yang terutama supaya kami yang masih bernafas ini, yang masih ada kesempatan ini, mempersiapkan hidup kami, yang mempersiapkan jalan kami, supaya jalan kami lurus dan benar di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu di dunia ini, istimewa di penduduk kami, Malaysia, Sarawak, bandar kami Miri, Tuhan, daripada virus COVID ini Tuhan. Tuhan, sebagai manusia Tuhan memang terbatas dan tidak ada yang dapat kami lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau bungkusi, Engkau seal semua jemaat-jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik daripada anak yang kecil, baby, baik yang budak-budak remaja, ibu bapa yang dewasa, baik nenek datuk yang tua. Tuhan, kami berdoa saat ini supaya Engkau shield semua jemaat-Mu, biar dimanapun kami berada, walaupun dalam keadaan terkurung ini Tuhan, di rumah, dimanapun, di kampung, di bandar, baik yang bekerja di luar negara, baik yang berada di laut, Tuhan, Engkau shield semua kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam permasalahan, yang tidak ada pekerjaan pada saat ini, yang masalah keuangan. Tuhan Yesus, kami berdoa, Engkau Allah yang sumber segala sesuatu. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang menolong orang-orang yang kekurangan, istimewa yang yatim piatu, yang janda, istimewa juga Tuhan jemaat yang kekurangan, yang tidak ada pekerjaan saat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau perlihatkan mereka. Tuhan Engkau tumpang tangan menolong mereka Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai jemaat kami. Haleluya Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari mulai ibadah kami, pertengahan sehingga selesai. Nama Tuhan saja kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love.
for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord.